halo semuanya. Perkenalkan kembali, nama gue Dermawan, kode Aslab DM. Di sini gue akan menjelaskan dan juga mendemokan case study OOP Unity modul 10. Oke, jadi di sini nanti kalian di modul ini kalian bakal membuat enemy spawner. Jadi yang otomatis gitu ya. Sistemnya itu berdasarkan wave. Nanti bakal gue jelasin lagi nextnya detailnya. Jadi beda sama kayak spawner yang sebelumnya. Kalau spawner sebelumnya kan kalian munculin enemy-nya itu atau spawn enemy-nya itu berdasarkan klik dan kalian milih gitu mau enemy 1, 2, 3 atau 4 gitu. Nah, di spawner kali ini sistemnya lumayan beda jauh. Jadi dia bakal secara otomatis nge-spawn enemy apa aja yang kalian masukin ke dalam sini. Dan dia tuh berdasarkan wave gitu ya. Karena di sini ada wave number, ada total enemies, ada wave interval. Jadi sistemnya kayak gimana? Jadi pertama kalian buat dulu game object enemy spawner kayak gini. Nanti yang mana nanti enemy spawner ini kalian bisa ubah bentuknya menjadi mau nge-spawn enemy apa gitu ya. Di sini gue udah ada 4 contoh. Jadi nanti kalian enemy spawner ini kalian masukin ke dalam prefab, kalian jadiin prefab kayak gini. Nah, di prefab enemy spawner ini kalian perlu buat class enemy spawner atau script enemy spawner, yang mana di dalamnya nanti ada beberapa hal yang perlu dimasukin. Pertama adalah enemy prefabs-nya. Jadi kalian nentuin si enemy spawner ini mau nge-spawn enemy apa gitu. Terus nanti ada beberapa field yang diperlukan, yaitu misalkan di sini kalau kita zoom minimum kills to increase spawn count gitu. Jadi ini sistemnya adalah incremental gitu. Jadi misalkan di suatu wave, misalkan di wave pertama enemy spawner ini bakal nge-spawn default spawn count-nya adalah 2 kan. Berarti dia bakal nge-spawn 2 enemy. Nah, nanti misalkan kalian udah ngebunuh total 6, nanti spawn count-nya tuh bakal nambah gitu. Yang awalnya 2 menjadi misalkan 4 gitu atau 5 gitu. Nah, itu berdasarkan field-field yang ada di bawah sini. Jadi intinya untuk enemy prefabs ini kalian tentuin enemy apa yang mau di spawn, terus kill minimal atau ya kill minimal yang diperluin buat nambahin si spawn count-nya. Terus ini total kill, yaitu buat semacam nanti point system aja, kalian udah ngekill berapa enemy dengan tipe yang udah dimasukin. Terus spawn interval itu dia buat si nge-spawn enemy-nya berjarak berapa detik gitu. Di sini gua set 3 detik. Jadi misalkan default spawn count kan di sini ada 2. Berarti dia bakal nge-spawn 2 enemy dengan tipe yang ada di sini yang dimasukin. Nah, untuk misalkan dia si spawnernya udah nge-spawn 1, dia nunggu 3 detik dulu buat nge-spawn selanjutnya kayak gitu. Nah, next di sini ada spawn enemies counter gitu. Nah, pertama ada spawn count. Nah, spawn count ini yang digunakan untuk keep track enemy-nya yang mau di spawn tuh berapa banyak gitu di suatu wave. Jadi misalkan di wave pertama dia bakal nge-spawn 2, yaudah dia di wave ini bakal nge-spawn 2. Nah, default spawn count ini adalah nilai yang digunakan untuk yang digunakan oleh spawn count untuk menentukan berapa enemy yang bakal di
spawn gitu. Jadi kalau spawn count itu nanti dia bakal berkurang. Kalau misalkan default spawn count itu dia static. Nah, spawn count multiplier ini dia bakal apa ya? Menunjukkan bukan menunjukkan. Ini digunain buat menambahkan spawn count-nya berapa banyak gitu untuk. Jadi misalkan nanti di sini ada minimum kills to increase spawn count kan. Dan di sini gua set 6. Nah, jadi ketika player udah ngebunuh enemy ini 6 kali, maka nanti default spawn count-nya bakal bertambah sebanyak spawn count multiplier gitu. Nah, spawn count multiplier ini juga bertambah berdasarkan ini multiplier increase count gitu. Jadi ada hubungannya tiga ini untuk menambahkan, ini menunjukkan sistem incrementalnya kayak gitu. Terus di sini ada combat manager, itu yang ada di sebelumnya, nanti gue tunjukin. Nah, jadi itu aja untuk enemy spawner. Nah, nanti kalian buat objek baru juga namanya combat manager yang ada di sini, yang mana combat manager ini bakal nyimpan beberapa spawner gitu. Kan sebelumnya di CS9 kalian udah buat 4 enemy kan. Nah, jadi nanti kalian bisa drag and drop aja di sini enemy spawner, di drop sini gitu ya. Kalian masukin tipe enemy-nya apa, misalkan tipe enemy-nya yang targeting, masukin aja di sini. Terus kalian tentuin kalau misalkan targeting ini, enemy targeting ini butuh berapa banyak sih buat butuh berapa banyak di kill biar dia tuh spawn count-nya tuh nambah gitu. Misalkan di sini gue set 10. Terus untuk step enemy di spawnnya berapa detik sekali, biar gak terlalu sulit buat gamenya, misalkan 8 gitu ya. Default spawn count-nya gue set 1 gitu. Terus multipliernya juga jadi 2 aja gitu. Dan lain-lain di sini. Nah, nanti kalian combat-nya bisa sini kayak gini, di drag and drop aja kayak gitu. Nah, tapi di sini gue udah buat 4 jenis, mulai dari horizontal, forward, targeting, dan juga boss dengan fieldnya masing-masing. Nah, terus nanti kalian sesuaiin aja fieldnya gitu, terserah kalian. Lalu ada combat manager. Di game object combat manager ini kalian bikin script atau class combat manager. Nah, nanti di dalam combat manager ini itu dia yang mengatur wave-nya gitu ya. Mungkin biar lebih jelas, gua langsung play aja. Gue playnya dari scene just weapon. Oke. Jadi untuk di choose weapon ini dia nggak ada perubahan sama sekali, kayak biasa, kayak sebelumnya aja. Dia ada pick up weapon, bisa nembak. Kalau misalkan ada portal bisa ditabrak masuk. Nah, oke. Di sini ketika pertama kali pindah dari choose weapon ke main, kalau kalian lihat di sini combat manager itu ada beberapa field. Pertama timer, wave interval, wave number, total enemies. Nah, timer ini adalah menunjukkan untuk setiap wave harus nunggu berapa menit dulu gitu. Jadi misalkan tadi kan kita baru transition ya dari choose weapon ke main. Nah, berarti harusnya mulai wave ke 1 kan harusnya. Nah, tapi karena ditunggu dulu, ada waktu yang harus ditunggu dulu untuk memulai wave 1, yaitu sebanyak 5 detik. Di sini wave interval tuh 5 detik. 5. Kalian bisa set sendiri nanti berapa banyak. Jadi dia harus nunggu dulu selama 5 detik untuk memulai wave-nya gitu. Wave yang akan dimulai adalah wave 1, bisa lihat di sini. Dan ini akan increase gradually berdasarkan permainannya gitu.
nanti bisa diatur di kode. Nah, bisa kita push lagi, kan bisa lihat timernya bakal nambah. Begitu dia udah nyampe 5 detik, dia baru munculin enemies. Kalau kalian lihat di sini, total enemiesnya adalah 4. Nah, itu didapat dari mana? Didapat dari si enemies horizontal ini gitu. Kalau kalian lihat di sini dia kan default spawn count-nya tadi 2 kan. Terus ini juga default spawn count-nya 2. Ini si forward sama horizontal. Jadi dia bakal nge-spawn dua tipe ini, 2 enemy horizontal sama forward. Tapi ada intervalnya, yaitu selama 3 detik gitu. Jadi setiap 3 detik sekali dia bakal nge-spawn gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini spawn count-nya dia sisa 1 gitu. Jadi awalnya tadi tuh sisa 2, tapi karena dia udah ngemunculin sekali, jadi dia berkurang gitu spawn count-nya. Nah, kalau misalnya ini gue push lagi, kalian lihat ini nanti bakal berkurang tuh. Kalau kalian lihat di sini spawn count-nya tadi kan 1, sekarang jadi 0 gitu. Kenapa? Karena dia udah nge-spawn, dia udah 3 detik gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan spawn count-nya udah 0, berarti dia nggak usah nge-spawn lagi nih. Si spawnernya nggak bakal nge-spawn lagi. Kayak gitu. Nah, gimana cara nentuin enemy apa aja yang di spawn? Itu berdasarkan wave-nya gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini total enemy-nya juga 4, sesuai sama yang ada di sini gitu. Karena tadi kan di spawner ini dia default spawn count-nya 2, ini juga 2. Berarti total enemy-nya harusnya 4 tuh. Nah, di sini juga ada. Di sini udah di keep track. Total enemy-nya 4 gitu. Nah, wave number ini menunjukkan next wave-nya tuh wave keberapa gitu. Berarti di sini next wave-nya adalah wave 2 gitu. Berarti sekarang di game ini wave-nya baru wave ke-1 kayak gitu. Nah, semisal gua bunuh enemies-nya gitu. Kalian bisa lihat di sini tadi total enemies ada 4. Sekarang total enemies-nya cuma ada 1 karena sisa 1 gitu. Jadi total enemies ini bakal nge-keep track enemy yang ada di dalam gamenya, dalam wave tersebut tuh ada berapa banyak gitu. Kalau kalian lihat di sini juga enemy horizontalnya itu sisa 1 doang. Kayak gitu. Nah, terus tadi total kill-nya juga nambah gitu ya. Tadi kan forward ada 2, terus gue udah nge-kill 2, di sini total kill-nya jadi 2, di sini sisa 1, total kill-nya ada 1, sisa 1 gitu. Nah, terus di sini ada wave number. Tadi kan di sini kan sekarang wave-nya wave 1. Nah, dia bakal nge-spawn enemy dengan level 1. Kalau kalian lihat di sini di prefab enemy, di sebelumnya juga kalian udah bikin ada yang namanya field level kan. Di sini kalian bisa lihat buat boss gua ngesetnya level 3, berarti boss ini bakal ke spawn di wave ketiga. Terus buat forward di 1, horizontal 1, targeting di level 2, berarti enemy targeting ini bakal nge-spawn di wave kedua. Yang mana kalau misalkan gue lanjut gitu ya, ini kalau misalkan gue kill mati, kalian bisa lihat di sini timernya mulai lagi. Dia akan mulai selama 5 detik. Tadi lanjut. Ketika tadi mulai wave baru, dia bakal ada timer mulai kan sini, dan total damage-nya jadi 0 tadi karena dia keep track kan udah 0. Kalau misalkan ini udah 5, kalian bisa lihat di sini wave numbernya nambah jadi ketiga, total damage-nya juga jadi 9. Wave intervalnya tetap karena ini kan statik ya, yang nentuin berapa lama setiap interval kayak gitu. Jadi kalian bisa bikin ini statik atau bisa bikin ini ikut nambah juga, dibebaskan ke kalian gitu. Nah, terus kalian lihat karena sekarang wave kedua, jadi ada muncul enemy baru yaitu targeting, yang mana tadi dia level 2 kan, dia nentuin gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini dia spawn count-nya adalah 4 gitu ya. Terusan gitu ini dia baru bakal munculin di tepi enemy gitu.
Jadi beneran targeting spawner ini dia bakal nge-spawn sebanyak berapa, dan si combat manager ini dia nge-keep track wave sistemnya itu kayak gimana. Nah nanti untuk next wave-nya yaitu wave 3 dia baru bakal munculin si enemy boss ini karena dia level 3. Oke, paling itu aja penjelasan CS modul 10 kali ini. Sebenarnya ini lumayan simple, meskipun banyak field tapi ini lumayan simple buat diimplementasinya, nggak pakai algoritma yang gimana-gimana atau desain pattern yang gimana-gimana. Jadi ini mungkin salah satu chance kalian buat nyelesain CS modul sebelumnya, karena kalau misalkan CS sebelumnya belum kelar agak sulit juga gitu ya buat ngerjain modul ini gitu. Oke, paling itu aja. Terima kasih udah memperhatikan. Thank you.